warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota saya, pelajar Asnafi Astuti dengan 2210824038. Saya Aurera Mahasara dengan 221088. Saya Muhammad Zakir dengan 5 awal 1082444. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil modul ajar matematika materi pengukuran panjang menggunakan satuan baku dari kelompok 8 untuk kelas 3. Di sini ada informasi umum dan ada nama penulisnya dari kami sendiri, institusi dari sekolah dasar. Mata pelajarannya itu matematika, itu bab 4 mengenai pengukuran panjang dan berat dan mengambil bab A yaitu pengukuran panjang dan satuan baku. Di sini fasalnya yaitu fasal B untuk semester 2 dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran dengan metode pembelajaran tatap muka. Untuk metode pembelajarannya yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi dan penugasan. Lalu model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model power-based learning. Untuk targetnya sendiri peserta didik reguler. Untuk karakteristik peserta didiknya itu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Untuk jumlahnya sendiri yaitu tergantung dalam peserta didik. Di sini untuk kompetensi awalnya yaitu peserta didik belum dapat menyebutkan satuan panjang sentimeter, meter, kilometer dengan benar. Terus peserta didik belum bisa bekerja sama dengan teman dalam melakukan aktivitas pengukuran dan menyelesaikan tugas kelompok. Selanjutnya itu peserta didik belum dapat mengukur panjang benda di sekitar dengan satuan baku dan tidak baku. Satuan baku untuk menyiapkan hasil dengan cepat. Untuk profil model penulisan yang kita gunakan yaitu bernalar kritis, yaitu menilai mampu mengamati dan memproses informasi tentang satuan panjang dan berat. Yang saya berguna yaitu bekerja sama dalam melakukan aktivitas pengukuran dalam kelompok. Di sini ada sarana prasarana yang kita gunakan dalam pelajaran yaitu penggaris dan meteran, buku catatan, lembar kerja siswa, dan gambar dengan ukurannya diukur. Komponen intinya capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase B peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan isi bilangan dan bilangan caca sampai 10.000. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 1.000. Dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan caca
yaitu sentimeter, meter, kilometer dengan benar. Peserta didik bekerja sama dengan teman dalam melakukan aktivitas pengukuran dan menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengukur panjang benda sekitar dengan satuan baku dan mencatat hasilnya dengan tepat. Untuk alur tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Kedua yaitu peserta didik dapat memperkirakan panjang benda sebelum mengukurnya. Ketiga yaitu peserta didik dapat mencatat hasil pengukuran dengan tabel. Yang keempat yaitu peserta didik bekerjasama dengan teman dalam melakukan pengukuran dan menyelesaikannya. Yaitu materi pokok selanjutnya itu menggunakan ukuran panjang dengan satuan baku. Untuk asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif berupa latihan soal dan asesmen sumatif yaitu berupa soal evaluasi pendalaman materi. Selanjutnya pemahaman bermakna. Di sini sebelum memasuki materi mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku, guru diharapkan dapat menjelaskan pengalaman belajar yang akan didapat peserta didik setelah mempelajari sebab ini yaitu mengikuti yaitu mengukur panjang dengan satuan baku, yang terakhir yaitu mengonversi antara satuan baku. Untuk yang selanjutnya memasuki kegiatan pembelajaran mengenai pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Untuk kegiatan awalnya selama 10 menit, yaitu guru mengkondisikan kelas dan melakukan absensi, kemudian peserta didik berdoa bersama sebelum mulai pembelajaran. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan literasi materi pelajaran seperti kimia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Kemudian guru melakukan absensi dengan bertanya siapa yang tahu berapa tinggi badannya atau siapa yang sudah pernah mengukur panjang letak pensil dengan penggaris. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta menjelaskan pentingnya pengukuran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan selanjutnya ialah kegiatan ini selama 50 menit. Yang pertama dimulai dari stimulus atau pemanasan. Guru memberikan pengantar dengan menunjukkan beberapa benda dengan ukuran berbeda dan bertanya atau memberikan pertanyaan pemantik. Bagaimana kita bisa mengetahui panjang benda ini? Kemudian siswa diminta memperkirakan panjang benda tanpa alat ukur, kemudian membandingkan dengan hasil menggunakan penggaris. Kemudian ada aktivitas, yaitu orientasi hidup pada masalah. Guru mendampingi dan membimbing peserta didik dalam melaksanakan kegiatan aktivitas. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru mengenai contoh benda, misalnya buku, pensil, dan meja, dan berpikir bagaimana cara terbaik untuk mengukurnya. Kemudian siswa memperhatikan guru pada penjelasan mendalam mengenai mengukur panjang benda menggunakan satuan baku menggunakan satuan panjang. Kemudian siswa diberikan contoh benda lalu dapat mengukur benda dengan satuan baku menggunakan alat ukur penggaris dengan benar. Untuk selanjutnya ialah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Siswa dibentuk dalam kelompok kecil beranggotakan 4-5 siswa. Kemudian siswa akan disediakan alat ukur yaitu penggaris, meteran, alat untuk mencatat hasil pengukuran. Kemudian siswa melakukan aktivitas mengamati panjang dengan alat ukur yang sudah disediakan. Kemudian membimbing penyelesaian individu atau kelompok. Guru membimbing dan mengamati jalannya kegiatan pengamatan dan masing-masing kelompok menuliskan hasil pengamatannya pada lembar kerja yang sudah disediakan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil pengamatan pengukuran benda. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil percobaan mereka, termasuk benda yang diukur, kemudian alat ukur yang digunakan, cara pengukuran yang dilakukan, dan hasil pengukuran yang diperoleh. Kemudian peserta didik diberikan penjelasan tambahan tentang alat ukur yang tepat untuk benda-benda tertentu. Yang selanjutnya ada menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, di mana setiap kelompok di sini melakukan presentasi, sedangkan kelompok lainnya nanti bisa memberikan persepsi dalam bentuk pertanyaan atau masukan. Yang selanjutnya guru bersama peserta didik akan menyimpulkan materi dan pemberian reward kepada kelompok yang terkompak. Untuk kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup selama 10 menit. Guru meminta beberapa siswa untuk menyampaikan hasil pengukuran kelompoknya. Kemudian guru dan siswa bersama-sama akan menyimpulkan materi yang akan dipelajari. Guru akan merangkum poin-poin penting dari pelajaran, kemudian menekankan bahwa ada berbagai cara untuk mengukur benda dan pentingnya memilih alat ukur yang tepat. Kemudian nanti bisa diberi tugas atau opsional. Guru dapat memberikan tugas sederhana seperti meminta siswa untuk mengukur beberapa benda yang ada di rumah
mereka kemudian ditugaskan untuk mencatat hasilnya di dalam buku tugas. Kemudian guru memberikan tugas rumah sederhana seperti memperpanjang benda di rumah dan mencatatnya seperti yang lengkap. Kemudian untuk pengayaan remedialnya, untuk pengayaannya bertujuan untuk memberikan tantangan lebih bagi siswa yang sudah memahami materi dasar agar berpikir lebih kritis. Metode pengayaan di sini ada eksplorasi lebih lanjut, mempelajari konversi satuan panjang lebih dalam, kemudian menerapkan dalam kehidupan nyata, mengaitkan konsep pengukuran dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada aktivitas pengayaannya, menjelajahi konversi satuan, siswa akan menghitung konversi dari cm per meter atau dari meter ke km, dan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan konversi satuan panjang. Kemudian untuk aktivitas kedua yaitu permainan matematika yang dimana siswa dalam kelompok mengukur berbagai benda dan mencatatnya hasilnya dengan cepat dan tepat. Untuk yang remedialnya, tujuan remedial di sini ialah membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep satuan panjang dan cara mengukurnya. Untuk metode remedialnya ada 3. Yang pertama pendekatan individual atau kelompok kecil, kemudian menggunakan media one grid dan latihan soal bertahap. Untuk aktivitas remedialnya di sini ada 3 juga, yaitu yang dimana pengulangan materi dasar. Nantinya guru akan menjelaskan kembali konsep satuan panjang dari mulai cm, meter ataupun kilometer dan memberikan contoh benda dan alat ukur yang sesuai. Kemudian ada latihan praktik mengukur dan latihan soal remedial. Untuk yang selanjutnya ada refleksi bagi guru, yaitu bisa diberikan pertanyaan apakah siswa dapat memahami konsep satuan panjang dan berat, kemudian apakah metode problem based learning atau PBL ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa, kemudian untuk siswanya apa yang saya pelajari hari ini, kemudian apakah saya dapat mengukur panjang dan berat. Berikut terdapat lampiran mulai dari bahan ajar guru dan peserta didik. Ini untuk LKPD-nya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah rubrik penilaian. Untuk yang pertama adalah penilaian aktif untuk penilaian non-tes. Tekniknya ada pengamatan atau observasi. Untuk instrumen penilaiannya ada observasi penilaian sikap. Di sini ada beberapa tabel. Tabel yang pertama itu diisikan profil pelajaran sila, yaitu dengan kritis atau dan tutur loyong. Untuk kriterianya ada 4. Yang pertama ada 1 tidak baik, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Selanjutnya adalah penilaian kognitif. Untuk bentuk penilaiannya ada tes. Untuk teknik penilaiannya ada tes tertulis. Instrumen penilaiannya ada soal evaluasi. Untuk di sini kita membuat jenis penilaian soalnya ada bulan ganda sebanyak 10 soal. Nah, dengan nilai total nanti 10 soal dari 100 dan dari 10. Untuk penilaian selanjutnya ada penilaian psikomotorik. Untuk bentuk penilaiannya ada non-tes, tekniknya ada bekerja, dan instrumennya ada rubrik penilaian. Untuk kriterianya ada 4, yaitu baik sekali, baik cukup, dan butuh bimbingan. Untuk kriteria yang pertama ada diskusi. Pertama ada aktif berkontribusi di kelompok. Yang kedua ada memiliki tanggung jawab. Yang ketiga ada kompak dan kerjasama, dan yang keempat ada saling memahami dan membantu dalam kelompok. Yang kedua ada pengenalan. Untuk kriterianya ada dapat mengukur benda. Yang kedua ada dapat memegang alat ukur yang benar. Yang ketiga ada dapat menentukan satuan panjang dan alat ukur dengan akurat. Dan yang terakhir ada dapat memperkirakan panjang suatu benda dengan alat ukur. Untuk kriteria yang ketiga adalah menunjukkan hasil pengamatan. Dan nanti siswa disajikan untuk melaporkan hasil pengukuran di lembaga kerja. Yang kedua dapat mencatat hasil pengukuran benda secara akurat. Yang ketiga menyajikan hasil sesuai dengan pengamatan dengan alat ukur. Yang terakhir dijelaskan dengan mempresentasikan hasil penggunaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Untuk kisi-kisi soal evaluasi, di sini ada indikator sudut pembelajaran, materi pokok. Untuk soal dan nomor soal. Untuk indikator yang pertama menyebutkan penerapan yang bagus seperti cm, meter, dan kilometer. Untuk materi pokoknya satuan panjang. Untuk soal yang panjang ganda, nomor soalnya 1 sampai 2. Indikator yang kedua mengidentifikasi alat ukur yang
pajak denda dengan satuan baku. Untuk materi pokoknya ada ukuran langsung, ukuran ganda dengan nomor 5,6. Yang indikator yang keempat adalah mengkonversi satuan pajak ke cm, ke meter, meter ke km. Untuk materi pokoknya ada konversi satuan dengan bilangan ganda 478. Yang terakhir menentukan pajak benda berdasarkan hasil pengukuran. Dengan materi pokoknya interpretasi hasil ukur bilangan ganda dari nomor 9 sampai 10. Berikut soal evaluasi dari diskusinya. Bisa aku dijawabkan? Baik, ini tadi presentasi modul ajar dari kelompok 8. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.